Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 21 Sabang, Bapak Zulfata SPD. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 21 Sabang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN Negeri 21 Sabang pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, kegiatan inti. Dan yang kelima, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Jurwata SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu masalah diseminasi budaya positif. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah sudi rela waktunya untuk siang-siang seperti ini bisa hadir ke tempat kita ini. Tidak lain kita hanya ingin menimbang ilmu yang ada pada guru-guru pembela kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Nabi besar Muhammad Sallallahu yang membawa kita dari alam bodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang berada di lingkungan SD Negeri 21. Sebelumnya terima kasih atas undangan daripada teman-teman kita, yaitu guru penggerak kita. Di antaranya adalah Ibu Riana beserta Ibu Anggun, di mana dalam hal ini mereka sedikit ingin membagikan ilmu kepada kita apa yang sudah didapat dari pelatihan-pelatihan sebelumnya dan ingin mengimbaskan ke kita semuanya. Kita sadari bahwa guru penggerak ini adalah guru yang terpilih, guru yang terpilih yang istilahnya kemampuannya memang sudah lebih daripada Bapak dan Ibu. Bukan berarti saya bilang seperti ini Bapak dan Ibu tidak mampu, bukan ya. Tetapi setelah lulus mereka daripada guru penggerak ini, mungkin ilmunya pun sudah melebihi daripada Bapak dan Ibu. Kalau kita mau seperti itu kita bisa juga, ya. Kalau kita mau seperti itu bisa juga, yaitu dengan cara mengikuti tes. Nah, setelah kita mengikuti tes, kalau memang kita lewat, barulah kita bisa mengikuti calon penggerak. Dan dalam hal ini Ibu Riana dan Ibu Anggun ini masih calon, ya, masih calon guru penggerak ataupun CGP, belum guru penggeraknya ya gue masih CGP ya. Nah, CGP itu masih calon. Nah, jadi kalau calon itu kan belum pasti. Mana tahu nanti di pertengahan jalan ada tersendat ataupun gimana kan bisa saja gitu. Jadi ini masih calon. Nah, jadi walaupun mereka itu calon, tetapi mereka sudah bisa mengimbaskan ilmu-ilmu yang ada pada diri mereka yang diberikan kepada kita. Nah, dan pada suatu saat nanti, kalaupun mereka sudah lulus, berarti memang mereka adalah guru-guru yang hebat dan guru-guru yang bisa melatih guru-guru yang lainnya. Depannya, mana tahu nanti guru-guru kita ada yang mengikuti seperti langkah Bu Riana dan Bu Anggun. Mungkin nanti bisa dibantu bagaimana cara pelaksanaannya dari awal dan sampai akhir. Kebetulan
sulit. Karena tidak agak sulit, kita harus mengikuti tes. Sementara yang dites misalnya kita bilang 30 orang, sementara yang lewat oleh sekitar yang lewat oleh sekitar 10 ataupun 20 kita bilang. Sementara yang lainnya tidak lewat. Mengapa tidak lewat? Ya sudah pasti ilmu kita masih kurang. Nah, dalam hal ini setelah Ibu Anggun dan Ibu Rena lewat atau sudah menjadi guru penggerak, sudah tidak CDP lagi, saya harapkan juga jangan ilmunya itu apa namanya, cuma untuk mereka aja, tidak diimbaskan orang lain. Itu juga ke murid-murid, harus diimbaskan ke murid-murid ya. Jangan nanti gurunya pintar, anaknya kita bilang, nggak pintar, ataupun nggak ini ya itu. Jadi sekurang-kurangnya, apalagi kita sekolah kita SD Negeri 21 ini ada 2 orang, sementara kalau di sekolah-sekolah lain mungkin cuma 1, ataupun bahkan ada juga yang tidak ada. Yang tidak ada itu bukan berarti mereka tidak ikut tes, mereka ikut tes, tetapi tidak lewat. Ya syukur alhamdulillah, kita sebanyak ini guru kita yang lewat cuma 2, alhamdulillah. Nanti patut kita berikan penghargaan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, setelah mereka lewat, kalau bisa ilmunya bukan jangankan sama guru-guru, tetapi sama anak-anak juga kita imbaskan supaya anak-anak kita ini bisa berprestasi dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Walaupun sekolah kita berada di kampung, sekolah kita berada di desa, dan kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah kota. Ya minimal kalau kita mengikuti seperti O2 SN kemarin ya, sekolahnya kita ada lah. Ya, dapat nomor 1, nomor 2 boleh, dapat nomor 2, nomor 3 boleh. Ya cuma dengan adanya guru penggerak ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa meraih kalau nggak 1, 2, 3, 3, 2, 1 ya ibu-ibu ya, paham ya? Kalau nggak dapat juara 1, 2, 3, dapat juara 3, 2, 1 itu yang saya harapkan. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikut, tetapi tidak bisa memberikan ilmu ke anak-anak kita. Begitu juga dengan nanti ada anak kita yang mengikuti di bulan 10 ini, mungkin ada mengikuti asesmen nasional ya, asesmen untuk anak-anak kita, ANBK. Nah jadi ANBK ini juga akan mempengaruhi rapor mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah kalaulah nantinya kita di sini guru penggerak ada 2, sementara rapor mutu kita di sekolah masih banyak yang merah, ataupun nilainya banyak turun karena agak sulit, kita harus mengikuti tes. Sementara yang dites misalnya kita bilang 30 orang, sementara yang lewat oleh sekitar 10 ataupun 20 kita bilang. Sementara yang lainnya tidak lewat. Mengapa tidak lewat? Ya sudah pasti ilmu kita masih kurang. Nah dalam hal ini setelah Ibu Anggun dan Ibu Rena lewat atau sudah menjadi guru penggerak, sudah tidak CDP lagi, saya harapkan juga jangan ilmunya itu cuma untuk mereka aja, tidak diimbaskan orang lain. Itu juga ke murid-murid, harus diimbaskan ke murid-murid ya, ya. Jangan nanti gurunya pintar, anaknya kan kita bilang nggak pintar, ataupun ini ya itu. Nah, jadi sekurang-kurangnya apalagi kita sekolah kita SD Negeri 21 ini ada 2 orang, sementara kalau di sekolah-sekolah lain mungkin cuma 1, ataupun bahkan ada juga yang tidak ada. Yang tidak ada itu bukan berarti mereka tidak ikut tes,
Mereka ikut tes, tetapi tidak tidak. Ya, syukur alhamdulillah. Kita sebanyak ini guru kita yang lewat cuma 2, alhamdulillah. Nanti patut kita berikan penghargaan. Nah, jadi ya seperti saya bilang tadi, setelah mereka lewat, kalau bisa ilmunya bukan menjalankan sama guru-guru, tetapi sama anak-anak juga kita imbaskan supaya anak-anak kita ini bisa berprestasi dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Walaupun sekolah kita berada di kampung, sekolah kita berada di desa, kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah kota. Ya minimal kalau kita mengikuti seperti O2 SN kemarin ya, sekolah-sekolahnya kita ada lah. Ya, dapat nomor 1, nomor 2 boleh, dapat nomor 2, nomor 3 boleh. Ya cuma dengan adanya guru pembinaan ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa meraih kalau nggak 1, 2, 3, 3, 2, 1 ya ibu-ibu ya, paham ya? Kalau nggak dapat jualan 1, 2, 3, dapat jualan 3, 2, 1 itu yang saya harapkan. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikut, tetapi tidak bisa memberikan ilmu yang diharapkan kita. Begitu juga dengan nanti ada anak kita yang mengikuti di bulan 10 ini, mungkin ada mengikuti asesmen nasional, ya, asesmen kemenangan kita, ANPK. Nah, jadi ANPK ini juga akan mempengaruhi rapor mutu pendidikan yang ada di sekolah kita. Nah, kalau nantinya kita di sini guru penggerak ada 2, sementara rapor mutu kita di sekolah masih banyak yang merah, ataupun nilainya banyak turun bukan naik. Nah ini kan sia-sia namanya. Rugi kita mengikuti sekolah, rugi kita mengikuti guru penggerak. Itu cukup rugi. Nah, ya, karena untuk apa? Nah disinilah kita dilatih. Seperti ilmu itu bukan untuk kita saja, tetapi perlu diimbaskan karena kita pada waktu asesmen nanti, bagaimana cara pengerjaannya, bagaimana cara menjawabnya, sehingga nilai rapor untuk pendidikan kita bisa lebih tinggi. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sekali lagi, bulatkan tekad kita untuk memajukan anak-anak didik kita, anak-anak kita juga, karena anak kita dididik sama orang kita didik, memang seperti itu dia. Nah jadi jangan mentang-mentang kita tidak mau didik, asal-asal saja kita didik, itu salah. Tetapi yang namanya orang itu juga anak kita, yang wajib kita berikan ilmu pengetahuan. Oke, bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupata atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah inti yang akan disampaikan oleh Ibu Riana Yukti SPD dan dilanjutkan oleh saya sendiri. Kepada Ibu Riana saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 21 Sabang, Bapak Zulfasa, yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini, dan kepada rekan-rekan saya yang ada di SD Negeri 21 Sabang, saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia datang, karena jam siang ya mengganggu waktu tidur ibu-ibu bapak semua, tapi bersedia datang. Memang ini di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini kita sama-sama belajar. Ya, nanti mana tahu apa yang sudah saya sampaikan nanti
bisa kita terapkan di dalam kelas, terutama di sekolah kita untuk mewujudkan murid impian kita dan mewujudkan si sekolah kita. Pada kesempatan ini, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Kalau yang setuju coba angkat tangan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Yang tidak setuju? Tidak setuju? Bagaimana Ibu? Setuju atau tidak? Tidak. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya, setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju Bapak Ibu? Iya, setuju. Ya, nanti dari jawaban Bapak Ibu tadi, setelah kita mempelajari tentang budaya positif ini, maka akan kita lihat apakah benar jawaban Bapak Ibu tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang positif mindset, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, di sini nilai-nilai positif yang Bapak Ibu ketahui apa saja? Coba Bapak Ibu, nilai positif: jujur, santun, bertanggung jawab. Terus ada disiplin, ada empati juga ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dari keenam konsep ini kira-kira yang asing Bapak Ibu dengar nomor berapa? Yang jarang Bapak Ibu dengar dari nomor 1 sampai 6? 6 ya, tentang segitiga restitusi. Padahal sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas, cuman karena bahasanya yang baru Bapak Ibu dengar. Nah, sekarang kita ada permainan Bapak Ibu. Di sini adalah cobalah buka. Bapak Ibu akan berpasang-pasangan ya. Nah, sekarang coba di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Nah, pasangan Ibu mengepalkan satu tangan. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan di sini sesuatu yang sangat berharga yang ada di kepala tangan Bapak Ibu. Bayangkan di dalam kepala Bapak Ibu ini ada sesuatu yang berharga. Nah, di sini Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, tugas kawan Bapak Ibu sebelah, ya, adalah mencoba dengan segala cara Bapak Ibu. Membuka kepalanya, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan kasih uang biar terbuka. Coba Bapak Ibu kita praktekkan. Coba satu kawan kepal, satu lagi buka. Coba. Coba Bu Ami merayu, dibuka nggak sama Bu Junaida? Dibuka apa enggak? Apa genggamannya itu dipertahankan? Coba. Dalam bayangan Bapak Ibu, genggaman itu genggaman yang sangat berharga. Jadi Bapak Ibu tidak mau orang lain mengambilnya. Coba. Kira-kira bisa terbuka atau tidak? Coba, ayo Bapak Ibu, ayo. Coba
Ya kan? Nah, di sini berarti yang kalau bapak ibu menahan itu, yang mengontrol bapak ibu atau teman bapak ibu? Nah, diri sendiri. Berarti di sini kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Ya bapak ibu ya. Di sini adalah pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Di sini ada teori stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya di sini kebutuhan kita berbeda antara satu dan orang kebutuhannya tidak sama. Semua orang melihat hal sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, orang lain tidak bisa. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keenam, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Mungkin selama ini kita mendisiplinkan anak sering dengan melakukan hukuman. Kadang kita sering memberikan hadiah kepada anak-anak. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang keliru. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal tadi, itu harapannya itu mengacu ke profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi, Bapak Ibu? 6. Ada 6. Yang kita ketahui selama ini ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu ada bernalar kritis. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat gotong royong. Kelima mandiri dan kreatif. Motivasi perilaku manusia ada 3. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kalau seandainya di sini Bapak Ibu menjadi siswa, kira-kira nomor berapa saja yang ada di dalam benak Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih? Nomor 1. Nomor 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tapi kebanyakan juga anak-anak kita mendapat imbalan atau penghargaan ya Bapak Ibu ya. Jarang anak-anak memilih menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Karena anak-anak kita sekarang kalau nggak dapat imbalan nggak mau melakukan sesuatu. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi di sini. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan berdasarkan bagan di atas.
Berikut adalah penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Nah, di sini hukuman misalnya anak datang ke sekolah memakai sepatu putih. Kita refleks, kamu kok memakai sepatu putih, pergi putar keliling lapangan. Itu adalah suatu hukuman, itu tanpa terencana, ya. Habis itu bersifat satu arah. Kenapa dikatakan bersifat satu arah? Karena tidak ada kesepakatan antara kita dan murid. Guru yang langsung membuat hukuman. Dan di sini kita berupa hukuman fisik seperti suruh lari, ya. Psikis yaitu kata-kata kasar. Kadang ada guru juga bilang, kamu malas sekali datang. Nah, itu juga mengganggu psikis anak. Dan kedua yaitu ada konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Nah, misalnya di sini konsekuensi. Ini misal Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Tetapi konsekuensinya itu Bapak Ibu yang membuat peraturannya. Misalnya kalau datang tepat waktu sudah membuat keyakinan bersama. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu buat. Kalau anak telat datang, denda misalnya 5.000 gitu atau 500. Itu berarti konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di antara ketiga ini, kalau menurut Bapak Ibu memilih hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, restitusi. Karena di sini restitusi, kita mengarahkan anak, memberikan solusi pada anak, kita mengarahkan anak. Nah, sekarang ada konsekuensi atau hukuman. Di sini ada pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Iya, itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Membersihkan coretan dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Sekarang kita kebiasaan membuat anak itu dihukum oleh penghargaan dengan memberikan hadiah. Misalnya jika anak bisa menjawab, kita memberikan hadiah. Sebenarnya itu tidak efektif karena ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika jangka pendek tidak apa-apa, tidak masalah Bapak Ibu. Kalau jangka panjang, apa Bapak Ibu sanggup setiap hari memberikan hadiah untuk anak-anak? Tidak kan? Berarti itu tidak efektif dan merusak hubungan penghargaan. Ya, merusak hubungan. Misalnya ada anak, enak ya, kamu tidak beri hadiah sama guru, saya nggak diberi, kan merusak hubungan kan antara si anak satu dan anak yang lain. Terus mengurangi ketepatan penghargaan, mengurangi kualitas. Jadi Bapak Ibu, dengan kita sering memberikan hadiah, kalau suatu saat kita tidak memberikan hadiah, maka kualitasnya akan menurun. Karena kan
alah nggak ada hadiah, nggak usah lah kan kayak gitu. Jadi lama-lama kualitas anak akan menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, nanti bisa dipertanyakan di setelah sesi Bu Anggun, nanti akan kami jawab bersama-sama. Sekarang karena sesi saya sudah habis, sekarang kita masuk sesi kedua, sesi dari Bu Anggun. Kepada Bu Anggun, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Riana Yurtini atas pemaparan atau sharing pada hari ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Anggunawi, tapi udah kenal ya, kita satu sekolah. Saya akan melanjutkan presentasi dari diseminasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu pertanyaan, yaitu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Bapak Ibu yang bisa boleh tunjuk tangan. Kira-kira apa ya perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Boleh Bu Anggi? Menurut saya ya Bu Anggun, kalau keyakinan kelas itu kita buatnya bersama anak-anak, tapi kalau peraturan sekolah mungkin dari gurunya sendiri atau dari peraturan sekolah gitu. Ya, tepuk tangan untuk Iya, betul sekali. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di sini untuk memperjelas dari pertanyaan yang tadi. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, waktu awalnya Bapak Ibu memakai helm itu kira-kira apakah karena peraturan atau keyakinan? Peraturan. Iya. Kenapa peraturan? Karena takut ditilang. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan keyakinan dari diri sendiri, padahal menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan diri masing-masing, agar kepala kita terjaga dari sesuatu hal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi waktu kita mengendarai motor. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai keyakinan yang ada dalam diri kita sendiri. Meyakini bahwa dengan memakai helm kita bisa terhindar dari benturan ataupun segala macam. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kalau menggunakan masker itu karena peraturan atau keyakinan ya? Peraturan. Ya, awalnya peraturan. Karena lama-lamaan beredar masalah COVID ya Bapak ya. Akhirnya kita takut, jadi kita menggunakan masker agar terhindar dari virus. Nah, berarti di sini kita menggunakan nilai keyakinan agar menjaga diri dari penyebaran virus. Nah, ini ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Betul ya Bu Ratna? Tepuk tangan kepada Bu Ratna. Dan yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Betul sekali. Selanjutnya di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu apakah sudah melaksanakan ataupun membuat keyakinan kelas pada awal ajaran baru? Sudah Bapak Ibu dua tangan yang sudah membuatnya? Belum. Nah, di sini kita akan belajar ya Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, yang pertama, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi di sini nanti kita meminta siswa-siswa untuk menuliskan ke post-it tentang keyakinan kelas yang akan mereka inginkan. Nah, di
Di situ kita bisa mengarahkan anak-anak. Selanjutnya yang kedua, mencatat semua masukan. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya anak-anak ada yang membuat jangan terlambat pergi ke sekolah. Nah, tugas kita sebagai guru nanti mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya yang Bapak Ibu, jangan terlambat pergi ke sekolah. Kalau kita ubah menjadi kalimat positif, bagaimana ya bentuk kalimatnya? Iya, berarti Bapak Ibu sudah paham ya semua. Pergi sekolah tepat waktu. Lalu misalnya yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita ubah ke kalimat positif, bagaimana bunyi kalimatnya Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Yang ketiga, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Setelah anak-anak menulis keyakinan kelas di kertas post-it, lalu kita meninjau kembali dan kita meminta terlebih dahulu untuk mengumpulkan ke depan. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 9 keyakinan. Lalu kita meminta anak-anak untuk menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Lalu keyakinan kelasnya siap ditempel. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat tayangan keyakinan kelas yang sudah kami persiapkan. Keyakinan kelas tersebut. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas, saya melakukan ice breaking dulu dengan anak-anak agar anak-anak lebih semangat. Untuk apa fungsinya membuat keyakinan kelas? Di sini saya membagikan post-it kepada anak-anak agar anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang akan mereka buat. Nah, setelah anak-anak membuat keyakinan kelas pada post-it-nya masing-masing, saya meminta beberapa orang anak untuk maju ke depan menempelkan karton agar ditempelkan di karton tersebut.
Nah, sekarang anak-anak saling bergantian menempelkan post-it-nya pada karton tersebut. Siapa yang mau bantu ibu tentunya? Coba ambil yang mana? Nah, di sini saya meminta satu orang anak untuk membacakan hasil dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ya, yang pertama adalah boleh digunakan menu yang mengatakan kita boleh pakai angkat tangan ketika ingin makan. Setuju? Lihat ya, berarti yang pertama. Dan selanjutnya saya menulis kembali kalimat yang sudah dirubah menjadi kalimat positif ke papan tulis. Dalam kalimat positif tadi ada beberapa yang kalimat negatif. Kita ubah, inilah hasilnya. Nah, sekarang siapa yang ingin bantu ibu membacakan ini semua? Boleh? Silakan maju. Dan meminta satu orang anak untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah sesuai dengan kalimat positif. Nah, di sini ada beberapa kesamaan dari keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat. Nah, di sini saya ingin merangkum yang sama menjadi satu kalimat keyakinan kelas. Setelah dirangkum jadilah 6 keyakinan kelas. Mau memberikan ini dia. Nah, di sini saya ingin membagikan kertas yang sudah dihias untuk anak-anak agar ditulis serapi mungkin dan siap ditempelkan di karton. Saling bergantian anak-anak menempelkan kertas yang sudah dituliskan keyakinan kelas. Nah, di sini saya meminta satu orang untuk maju ke depan agar menandatangani di karton tersebut bahwa mereka sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Nah, inilah keyakinan kelas 5 yang sudah kami buat pada tahun ajaran baru kemarin. Nah, di situ saya meminta anak-anak mengungkapkan perasaannya setelah membuat keyakinan kelas. Dan saya membagikan angket kepada anak-anak. Nanti apabila Bapak Ibu minta contoh filenya, boleh Bapak Ibu. Dan itulah keyakinan kelas yang sudah
sudah saya buat di kelas 5. Selanjutnya kita kembali lagi ke slide selanjutnya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru, Bapak Ibu sering menggunakan posisi kontrol yang mana ya? Yang nomor berapa? Apakah penghukum? Saya nomor 3, Bu. Nomor 3, teman. Yang lain? Penghukum. Yang lainnya Bapak Ibu? Memantau. Ya, baiklah. Sekarang kita akan melihat kira-kira posisi kontrol yang mana ya yang cocok kita gunakan untuk mendidik anak kita. Kita ke slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat melalui video yang akan saya tampilkan. Di sini nanti kita bisa melihat kelima posisi kontrol tersebut, kira-kira yang mana yang cocok kita gunakan. Nah, di sini saya akan menampilkan penghukum ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita saksikan. Nanti dari video yang sudah ditampilkan, Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan kira-kira yang mana yang cocok. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Masih berani cabut pulang. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, kira-kira penghukum itu cocok nggak kita gunakan? Enggak. Kenapa tidak? Iya, karena keras sekali, betul seperti Ibu Nurni bilang. Yang lain? Betul. Dendam saya, Bu. Iya, karena nanti bisa-bisa anaknya menjadi dendam dengan guru tersebut. Apalagi di sini videonya di anak SMA ya. Takutnya waktu kita mau pulang sekolah, ban Honda bocor dua-dua. Kalau SD mungkin ya anak-anak paling dendam di dalam hati. Nah, dendam dalam hati anak-anak SD itu bisa terekam lama di kepalanya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin menampilkan video pembuat Enggak putus-putus, Mas. merasa bersalah. Enggak, panas apinya. Di sana, Pak, nampak. Goyang. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, yang kedua ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Apakah bisa kita gunakan untuk anak-anak, Bapak Ibu? Ada yang jawab bisa, yang lain? Tidak. Tidak. Jadi di sini ibu itu mengatakan, aduh Naren, kamu nggak kasihan apa sama ibu? Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Nah, anak tersebut dia akan merasa bersalah. Nah, nanti dia akan mempengaruhi apapun yang dia lakukan. Kira-kira ini betul apa tidak? Nah, itu juga akan membuat anak serba salah ya Bapak Ibu. Berarti yang kedua ini cocok nggak? Tidak. Tidak. Nah, sekarang kita akan melihat lagi selanjutnya sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa nih nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari posisi kontrol teman ini apakah bisa kita gunakan Bapak Ibu? Tidak. Ya, kenapa tidak? Ketergantungan. Oh iya, kalau anak SMA bulannya langsung saja jatuh cinta. Tetapi kalau anak SD mungkin anak tersebut lebih dekat kepada satu guru. Nah, dia tidak mau dengan guru yang lain. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya sebagai pemantau. Masih dengan Nare. Kembali mana Nare? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Bapak Ibu, kira-kira posisi pemantau ini bisa nggak kita terapkan? Ada yang jawab bisa? Tidak. Ada yang jawab tidak. Nah, di sini Bapak Ibu masih menggunakan konsekuensi. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan konsekuensi kepada anak-anak bagus tidak Bapak Ibu? Tidak. Seperti guru yang sampaikan tadi, setelah kita membuat keyakinan kelas, lalu guru tersebut membuat lagi konsekuensi. Jadi sebenarnya kita di sini harus berusaha membuat anak tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kira-kira yang terakhir apakah bisa kita terapkan untuk anak-anak? Sekarang kita lihat lagi sebagai posisi.
Aku, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa cara saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Karen meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nare adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Nare? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Nah, Bapak Ibu dari posisi manajer tadi, apakah kira-kira bisa diterapkan untuk anak-anak? Bisa. Bisa. Di sini Ibu Guru tadi meminta anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, ya kan Bapak Ibu? Dengan cara guru tersebut menanyakan bagaimana caranya agar besok pagi tidak terlambat lagi. Nah, si Naren dia berusaha untuk menyetel alarm dan meminta ibu serta kakaknya untuk membangun si Naren. Nah, dari kelima posisi kontrol guru, kira-kira yang mana Bapak Ibu kita ambil? Manajer. Ya, manajer ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, selanjutnya ini untuk memperkuat keyakinan kita. Nah, tadi ada video penghukum. Nah, menunjuk membentak. Yang kedua, hukuman fisik atau verbal. Nah, dampak dari penghukum adalah anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Misalnya, kalau misalnya guru bahasa Inggris suka menghukum anak-anak tersebut, bisa saja dia membenci guru tersebut. Nah, yang kedua ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, dari posisi tersebut suara lembut namun menyalahkan siswa. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita, sehingga anak-anak tersebut bisa membuat merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Nah, yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang guru dan membuat siswa tidak mandiri karena murid tersebut dia tidak mau dengan guru yang lain. Dia karena sudah nyaman dengan satu guru. Nah, yang keempat ada posisi kontrol pemantau. Nah, nada bicara dan ekspresi data identitas berhasil. Yang kedua, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebaikan dan tidak sepenuhnya mandiri karena di sini masih menggunakan sanksi ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya ada yang kelima yaitu posisi kontrol manajer. Nah, di mana suara netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah seperti yang sudah kita lihat pada video tadi. Nah, dampak dari posisi manajer ini adalah murid mandiri, percaya diri, memecahkan masalah sendiri. Selanjutnya,
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, apakah hanya kita saja yang mempunyai kebutuhan tersebut? Tidak. Apakah murid mempunyai sifat tersebut? Iya? Iya. Mana? Kesenangan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita. Nah, yang kedua, ibu kejar aku. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira itu masuk ke kebutuhan yang mana, Bapak Ibu? Iya, kasih sayang. Dan yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Adanya itu masuk ke mana? Iya, penguasaan. Rupanya ibu bapak sudah paham ya. Dan yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu masuk ke kebutuhan kebebasan. Baik Bapak Ibu, rupanya Bapak Ibu sudah banyak paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Dunia berkualitas. Nah, di sini kita anggap memori yang ada di kepala kita. Nah, di sini berupa pertanyaan-pertanyaan. Saya akan menanyakan kepada satu guru. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini pertanyaan yang mudah Bapak Ibu. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Berarti kalau orang yang paling penting itu adalah orang yang baik sama kita. Iya, yang teringat-ingat kata Bu Anggia. Orang yang paling dekat dengan kita, Pak Anggi. Kira-kira siapa itu? Sebutkan. Orang tua, suami, anak. Ya, betul sekali. Nah, jadi orang yang dekat dengan kita itu adalah orang yang paling penting dalam hidup kita. Apalagi orang itu orang yang kita sayangi ya Bapak Ibu. Seperti Bu Eka bilang, orang tua, suami, anak. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bapak Ibu tahu nggak nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Jujur. Iya, betul. Berarti Bu Anggi nilai kebajikannya? Jujur. Kenapa jujur, Bu Anggi? Karena kalau kita jujur, semua masalah yang kita lakukan akan cepat selesai. Iya, tepuk tangan kepada Bu Anggi. Betul ya Ibu. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Coba Ibu Ma, kira-kira kalau Ibu Ma ini karakter seperti apa yang timbul pada Ibu? Ini kita umpamakan karakter kita. Jadi kita ingin mempunyai sifat seperti apa? Sifat jujur. Iya, betul. Boleh Bu Ma. Tepuk tangan kepada Ibu Ma. Karena jujur itu nomor satu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan, Ibu Amelina? Kira-kira pencapaian apa ya? Apakah nanti lewat TPG ataupun lewat PNS? Semoga nanti saya bisa lewat P3K. Amin. Mungkin PNS mungkin nanti. Karena nggak dibuka ya. Ya, tepuk tangan kepada Bu Amelina. Kita doakan semoga Bu Amelina lulus P3K tahun ini ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kira-kira Ibu pekerjaan yang paling mudah sekali. Yang kayak gini malah. Ya, jadi kalau gue anak gue nonton TikTok.
melihat inspirasi dari TikTok. Tepuk tangan kepada Bunda. Selanjutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Mungkin di mana itu sesuatu yang berharga untuk saya dan saya senang. Boleh Bu Mariamah? Merasa bersyukur atas lewatnya PPG kemarin dan ibadah pun harus kita tingkatkan karena kita sudah merasakan ada sedikit kita tambahkan ibadah. Tepuk tangan kepada Bu Mariamah. Selamat kepada Bu Mariamah. Tahun kemarin Bu Mariamah ya? Iya. Semoga tahun ini kami menyusul ya Bu ya. Amin. Nah yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Kira-kira siapa yang mau? Senang. Iya betul dikasih. Senang tuh. Iya. Kesenangannya. Kesenangan. Ya tepuk tangan kepada Bu. Belum. Nah, jadi kita apabila kita mengalami sesuatu yang senang, itu adalah sangat bermakna dalam hidup kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita bisa bertanya kepada anak-anak, misalnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan. Kita juga bisa mengucapkan kepada anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita sebelum menghukum anak dan lain sebagainya, kita tanya dulu alasan mengapa dia terlambat pergi ke sekolah. Jangan langsung kita meminta anak-anak untuk keliling lapangan 2 kali. Kemudian berdiri di depan kelas. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nilai apa yang telah kamu sepakati. Nah, di sini kita pertamanya sudah membuat keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, apabila anak-anak masih melanggar peraturannya, kita tanya dulu kepada anak-anak, kira-kira nilai apa yang sudah dia langgar, sehingga dia mengingat kembali, oh iya, disiplin. Nah, di situ anak akan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri karena mereka sebelumnya sudah menandatangani keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita menanyakan seperti itu kepada anak-anak. Nah, dengan kita bertanya seperti itu kepada anak-anak, pasti anak akan menjawab menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ini. Nah, berikut adalah contoh segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Semua orang pernah berbuat dosa, berbuat salah. Tidak ada yang sempurna. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan sama seperti Dena. Tapi ibu tidak tertarik dari siapa yang salah. Nah, sekarang bersama-sama kita mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Kita pasti memiliki alasan. Nah, coba kita pada ibu mengapa menyebabkan itu telah terjadi. Bermain bersama teman yang berbeda, Dena pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa Dena lakukan agar Dena tetap bisa bermain dan bisa juga tetap
aktif, namun tidak terlambat untuk ke kelas pada jam pelajaran setelah istirahat. Kira-kira kapan Sena akan mulai melakukannya? Baik, berarti Sena masih ingat tidak keyakinan kelas apa yang pernah kita buat dan sepakati bersama? Ya, alhamdulillah. Kira-kira keinginan apa yang berkaitan dengan hari ini, nak? Benar sekali. Jadi untuk selanjutnya, Sena ingin menjadi murid bagaimana? Baiklah. Sekarang kita sudah mendapatkan doanya. Ibu yakin Sena bisa mengangkat nilai itu, ya? Dengan baik dan dapat mengatur lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, itulah segitiga restitusi yang sudah saya buat skenario di kelas 5. Sekarang kita kembalikan ke slide. Baiklah, berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu dari presentasi dari Bu Riana dan saya sendiri Abu Nawi, apakah ada masukan, saran, atau pertanyaan? Boleh Bapak Ibu menanyakan. Siapa? Bu Mentari, boleh Bu Mentari. Pakai media. Di sini saya ingin menanyakan, tadi kan ada Bu Ria sama Bu Agun jelaskan tentang keyakinan kelas. Di sini kan saya pengennya kelas rendah nih. Nah, kalau kita sama anak-anak kan agak kurang bisa kita suruh langsung nih sama orang tua kan, mungkin orang tua kan nggak tahu nih mau tulis apa gitu kan. Jadi kalau saya sendiri yang kasih tahu gitu, ini kita buat apa peraturan gitu kan, kita bilang nih sama anak-anak, jadi kalau di kelas kita mau kita buat apa nih, saya di awal udah buat, jadi tanya sama anak-anak, jadi ini buat peraturan kelas, jadi kalau di kelas itu tidak boleh libur atau apa segala macam kan, jadi itu termasuk ke keyakinan kelas atau menjadi peraturan kelas. Jadi pertanyaan dari Bu Mentari misalnya itu peraturannya maksudnya langsung berbicara antara peraturan atau keyakinan gitu ya Bu Mentari ya. Jadi saya jelaskan kembali bahwa kalau peraturan itu kita sebagai guru ataupun sepihak misalnya tidak boleh buang sampah di laci ataupun tidak boleh terlambat pergi ke sekolah. Nah, itu peraturan sepihak yang kita lakukan. Sedangkan kalau keyakinan itu anak-anak dan kita sebagai guru berkolaborasi bersama mendiskusikan apa yang cocok untuk kita laksanakan. Nah, di sini juga kita harus membuat dari kalimat negatif seperti yang saya bilang tadi, misalnya menggunakan tidak boleh datang terlambat. Nah, kita ubah ke kalimat positif. Lalu setelah kita buat, kita tempelkan dan serta ditandatangani. Nah, itu tadi kelas berapa? Iya, bagi guru kelas 2 ataupun guru kelas 1, mungkin ada anak-anak yang belum bisa menulis ataupun nggak tahu apa ya peraturan kelasnya. Jadi bisa kita print gambar, misalnya ada gambar anak membuang sampah, ada anak yang membuang sampah ke tong sampah, kemudian mungkin gambar-gambar yang lainnya. Di situ nanti kita bagikan, nanti anak-anak sendiri yang memilih gambar yang mana yang mereka ambil. Nah, dari situ nanti kita bisa merangkum keyakinan kelas
bagi anak kelas 1 ataupun kelas 2 yang komentari, bagaimana komentari? Solusinya dengan memberikan contoh melalui gambar. Ya, kalau kelas rendah seperti itu. Membuat pilihan untuk mereka. Iya betul, karena kan sebagian anak kelas 1 memang belum bisa membaca dan menulis. Mungkin ada kawan-kawan kita yang lainnya ingin bertanya atau memasukkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini setelah kami mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Anggunoli dengan Ibu Riana, alhamdulillah terbuka pikiran kami bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Pada waktu yang kemarin-kemarin kami masih melakukan hukuman pada anak-anak, kemudian terlalu dekat dengan anak-anak dan bersebosi teman. Jadi dengan mendengar penjelasan dari Ibu, insya Allah kami akan belajar menjadi seorang manajer bagi siswa-siswi di SD 21 ini, sehingga nanti SD 21 ini menjadi sekolah yang berbudaya positif, saling menghargai guru dengan guru, siswa dan teman. Terima kasih saya ucapkan atas sharing ilmu yang Ibu Riana dan Ibu Anggun berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andri atas sarannya. Ya baik Bapak Ibu, karena slide-nya pun sudah habis, jadi di sini semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan dari Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang pertama tadi, di sini kami bukan menggurui ya Bapak Ibu, tapi kami ingin sharing bersama Bapak Ibu, sehingga nanti apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari penjelasan kami tadi bisa Ibu terapkan di dalam kelas Bapak Ibu, bisa untuk mewujudkan visi sekolah kita juga ya. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini dan sampai sore hari ini masih sedia mendengar presentasi dari kami. Jadi saya Riana Yurtini dan rekan saya Ibu Anggun Nauli mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh ditempelkan depan di papan tulis. Boleh maju, ya. Boleh maju ditempelkan di papan tulis. Boleh maju Ica, tempelkan. Iya, di sini. Nanti baru kita sepakati tempel di sini. Satu kan? Iya, punya Ica lengketin di sini. Satu kan? Iya. Satu. Punya Ica, punya siapa? Tempelkan. Ya, tempelkan. Ayo kamu. Ya, tempelkan. Udah Bu. Belum pergi ke sekolah dengan tempat waktu dia lagi. Dan ibu udah tak kenal lagi. Ya, dengan di belakangnya, ya. Siapa lagi? Yang mami salah tulis ulang. Salah dia. Oke, sudah selesai semua? Maju Saira. Sudah. Maju teruskan masuk Saira. Udah maju Saira tempel. Dan ayo duduk kembali, kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Ya, ibu kelompokkan dulu ya. Ini adalah hasil dari keinginan kalian. Ini ada pertama belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Ya. Belajar dengan tertib. Terus ada datang tepat waktu. Ibu kelompokkan dulu. Dan waktu ke WC harus minta izin guru. Ini belajar dengan tertib. Ya, tidak boleh bertengkar. Ini ada juga tidak boleh. Ya, kita harus tepat waktu. Berarti datang tepat. Datang tepat. Nah, ini tepat waktu. Terus bekerja. Ini tepat waktu di sini. Tepat waktu. Pergi ke sekolah tepat waktu. Banyak yang buat tepat waktu. Pergi tepat waktu. Piket tepat waktu. Nah, tidak boleh bertengkar dengan teman. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Tepat waktu. Tepat waktu. Berdoa. Bekerja sama dengan teman. Berarti nih, ya.
Ya, berarti tulis di sini apa kesepakatannya? Datang? Tulis. Pakai pulpen boleh, pulpen. Yang keempat. Coba Faiza, maju Faiza. Apa nih bacaannya?
ini.